Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh berjumpa kembali dalam acara Renungan Soli Deo Gloria. Kita bersyukur buat kekuatan, buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terlebih waktu dan kesempatan pada saat ini untuk kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Nah, adapun firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, yaitu terambil dari Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita. Demikian firman Tuhan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini yaitu waspada terhadap nabi palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar seperti domba. Padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Berbicara tentang nabi-nabi palsu akan tetap ada di sepanjang zaman. Kita dapat melihat dalam kisah Nabi Elia yang harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu di Gunung Karmel yang dicatat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Dari sekian ratus nabi yang ada pada zaman itu, hanya Elia sendiri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Sedangkan nabi-nabi yang lain memilih untuk menyembah Baal, yaitu dewa-dewi penduduk asli tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman kita pun juga pada masa kini ada nabi-nabi palsu. Maka kita juga perlu untuk waspada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengetahui apakah seorang nabi itu benar-benar nabi Tuhan atau nabi palsu? Ini yang perlu kita harus ketahui bersama Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita tanda yang jelas. Nabi-nabi Tuhan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam karya dan hidup mereka. Dari diri dan pelayanan mereka akan dihasilkan hal-hal yang baik, seperti kasih sayang, ada damai, ada sukacita, dan lain sebagainya. Sedangkan nabi palsu yang dihasilkan mereka tidaklah demikian. Nabi palsu tak segan-segan memangsa jemaatnya. Dalam arti, ia memanfaatkan orang-orang yang dilayaninya untuk memperoleh keuntungan. Nabi-nabi palsu ini sering memanipulasi firman Tuhan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terhadap nabi-nabi yang semacam inilah Tuhan Yesus meminta kita untuk waspada. Karena mereka akan membahayakan hidup kita. Jangan sampai kita terbujuk oleh rayuan manis. Jangan sampai kita terbujuk oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan. Padahal semuanya itu dilakukan hanya untuk mengelabui kita, guna mendapatkan keuntungan dari kita. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita bersikap kritis ketika kita berhadapan dengan nabi-nabi yang semacam ini. Karena mereka adalah nabi-nabi palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15 ini, Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk waspada terhadap nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba. Mesias palsu dan nabi palsu akan datang dan berusaha menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. Dan peringatan dari Tuhan Yesus ini juga dicatat di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara kita untuk melindungi diri dari nabi-nabi palsu
adalah dengan mempelajari dan mengenal yang aslinya, yaitu kebenaran. Apakah kebenaran itu? Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, Tuhan Yesus menyatakan, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi oleh karena itu, supaya kita tidak disesatkan oleh kepalsuan yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu, kita harus perlu di dalam hidup kita ada waktu untuk kita membaca Alkitab firman Tuhan. Ada waktu untuk kita mempelajari Alkitab firman Tuhan dan memahaminya secara mendalam. Dan menilai semua pengajaran berdasarkan Alkitab firman Tuhan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, milikilah komitmen untuk selalu menyatakan kebenaran dan tidak memalsukan firman Allah. Karena itu waspadalah terhadap setiap pengajaran-pengajaran yang seringkali muncul pada saat ini, baik itu lewat media sosial, baik itu lewat pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan sampai kita salah di dalam menilai. Jangan sampai kita tidak kritis di dalam menilai. Karena biasanya pengajaran-pengajaran yang berasal dari nabi palsu itu seringkali menarik perhatian. Tetapi kalau kita telusuri, ternyata motivasinya berbeda. Motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk meninggikan Tuhan, bukan untuk menyatakan kebenaran, tetapi motivasinya hanya semata-mata untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari milikilah komitmen untuk selalu menyatakan kebenaran dan tidak memalsukan firman Allah. Karena itu waspadalah setiap ajaran daripada pengkhotbah, agar kita tidak ikut tersesat di dalam ajarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.